Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight bersama saya Agu Hardiansyah, dan kita masih akan kembali lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini pemirsa bersama dengan Wakil Presiden Direktur dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau ISSP, Pak Teja Sukmana Hudianto. Pak Teja, kalau tadi kita sempat tertahan ada diskusi kita soal tantangan. Tantangan apa saja sih yang menjadi hambatan terbesar atau juga mungkin bump dan pekerjaan rumah Spindo, baik dari aspek operasional, kemudian juga finansial dan juga lingkungan? Sebenarnya kalau tantangan sih banyak hal-hal yang sudah kita persiapkan ya. Masalah lingkungan juga kita sudah banyak melakukan perbaikan. Jadi intinya tetap kita akan mencapai green manufacturing. Kita sudah solar panel. Dan sekarang kita juga sedang membangun pabrik unit 7 ya. Nantinya ini beberapa juga akan kita konsentrasikan lebih banyak ke unit 7 ya. Untuk masalah global memang masalah utama adalah masalah di harga baja nantinya ya. Seperti perang dagang dan sebagainya, itu dampaknya lebih ke harga baja. Sebenarnya harga baja itu juga ya kalau berfluktuasi memang tidak baik, tapi artinya dan harga baja yang sekarang menurun itu sebenarnya juga ada positifnya. Artinya memberikan karena barang akan semakin lebih murah sehingga menambah daya beli ya masyarakat. Yang dulunya yang mahal, daya belinya berkurang. Sekarang harga baja murah, daya belinya mulai akan timbul. Juga proyek-proyek infrastruktur dan sebagainya itu sebenarnya meskipun anggaran di-cut, yang di-cut kan Nah ini berkaitan dengan ini, ada anggaran yang di-cut, APBD ini terpangkas begitu ya untuk pembangunan infrastruktur. Gimana Spindo melihat peluang lainnya untuk meningkatkan kinerja nih, Pak Teja? Sebenarnya kalau kita bicara anggaran di-cut, tapi kalau harga bajanya terus juga turun, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya ya. Karena proyek-proyeknya secara nilainya kan juga turun Pak ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya cukup positif lah kalau saya melihat. Jadi intinya memang di luar pemerintah memang kita banyak melihat ke swasta ya. Seperti tadi di mineral ya, itu masih banyak proyek-proyek swasta yang masih dijalankan. Kemarin saya ada berita mengenai proyek smelter aluminium di Kalimantan, dan beberapa lah seperti Freeport juga masih melakukan ekspansi. Kemudian juga Aman Mineral juga masih melakukan ekspansi. Ya, juga proyek-proyek swasta yang lain-lainnya. Kalau kita bicara proporsi, kontribusi dari penjualan ke proyek-proyek pemerintahan dengan swasta itu ternyata lebih besar untuk swasta begitu ya? Betul. Enggak juga Pak. Ya, kalau tahun lalu mungkin pemerintahnya cukup banyak ya. Iya. Tapi tahun ini kemungkinan besar ya masih ada sisa-sisa, terutama kalau kita pemerintahan itu kan nggak semuanya dari APBD juga Pak ya. Kan ada proyeknya Pertamina, ada proyeknya pupuk Kaltim atau ya yang terkait sama pupuk ini sekarang mulai banyak ekspansi juga ya dari karena pemerintah kan fokuskan ke agriculture ya. Ya. Jadi sebetulnya walaupun pembangunan infrastruktur dari APBD ini terpangkas, itu tidak terlalu katakanlah berdampak pada kinerja Spindo, karena Spindo lakukan juga shifting penjualan tidak hanya ke government tetapi juga ke proyek-proyek swasta lainnya begitu. Pun government ternyata banyak juga tetap yang jalan begitu ya dari BUMN lainnya gitu ya. Kalau kita melihat ini Pak, ya anggaran kan cukup besar ya. Dan kita juga porsinya masih kecil lah untuk mendapatkan porsi dari anggaran itu. Jadi meskipun dipangkas 20% dan sebagainya, menurut kita ini cukup fantastik Mas ya. Itu tinggal bagaimana kita bisa follow up dan bisa mendapatkan proyek-proyek ini semaksimalnya. Kondisi ekonomi yang juga ya tadi sudah disebutkan juga oleh Anda Pak Teja soal sejumlah tantangan dari dalam negeri maupun juga faktor global. Kita tahu sekarang begitu banyak sekali uncertainty. Spindo secara garis besar menghadapi hal ininya seperti apa? Iya, Spindo memang kelebihannya kan karena sektor kita kan banyak ya. Dari pipa-pipa kita ragamnya juga banyak. Jadi kalau ada satu sektor yang menurun, ya kita bisa alihkan ke sektor lain yang membaik, masih ada peningkatan. Jadi emang ini kelebihan daripada Spindo ya. Tapi memang kita lihat sekarang di sektor seperti otomotif itu memang secara penjualan mungkin ada peningkatan. Tapi kita harus paham ya, ingat otomotif itu ada penjualan mobil listrik.
yang dimana penjual mobil listrik ini masih belum diproduksi di lokal. Artinya kita sebagai supplier pipa itu tidak terlalu merasakan dampak dari penjualan mobil listrik, ya, karena komponen-komponennya misalnya sebagian besar masih diimpor. Jadi yang kita lagi harapkan nantinya betul-betul mobil-mobil listrik ini juga diproduksi lokal dan menggunakan bahan-bahan lokal. Seperti BYD, memang BYD kan masih belum produksi, baru tahun depan produksinya. Ya. Bagaimana dengan ketersediaan bahan baku kalau begitu? Bahan baku kita sih sekarang cukup baik, ya. Artinya karena seperti tadi saya sampaikan ada produsen-produsen lokal baru, ya, seperti Lautan Baja Indonesia dan termasuk New Asia Internasional maupun Guangxingde yang dari Morowali, ya. Ini sangat positif sekali ini. Jadi terus terang juga harga baja lokal ini karena persaingan yang lebih ketat sekarang lebih bersaing harganya. Jadi membuat harganya berbeda antara barang impor dengan harga lokal, jadi tidak terlalu banyak. Jadi ini membuat kita lebih senang, Pak. Ya. Artinya kita bisa mendapatkan bahan baku yang nanti pengirimannya juga lebih cepat. Oke. Tapi kalau adanya persaingan ini berpengaruh nggak, Pak Teja, terhadap fluktuasi harga pipa baja? Yang mungkin saja ini juga jadi tantangan lainnya kan untuk kinerja Aspindo gitu. Tapi selama ini memang kita akan lihat, ya, kita sih juga sangat berperan untuk menstabilkan harga. Jadi kita nggak mau banting-bantingan harga, enggak. Ya, kita kalau harga turun ya pasti kita juga akan memberikan penurunan ke customer kita, tapi dengan penurunan yang lebih stabil, Pak. Oke. Melalui apa upaya stabilitas harga tersebut? Bagaimana Aspindo kemudian berkontribusi untuk menekan atau juga tetap menjaga stabilitas harganya? Ya, karena kita sekarang kan memang Aspindo kan sudah paket pasarnya kan cukup besar, dan memang kita perkuat branding kita selalu, ya, kita juga ikut pameran, kita selalu mendekatkan diri dengan customer. Kita juga punya depo-depo di Samarinda, Makassar, Jakarta maupun di Bandung, dan kita usahakan juga memperluas lagi depo-depo kami seluruh Indonesia, ya. Juga untuk repet office. Jadi intinya dengan pendekatan customer itu sebenarnya kan kadang-kadang harga turun itu kan tidak semerta-merta akan menurunkan permintaan, ya. Karena harga turun aja di harga bajanya kan, tapi sebenarnya harga lokal itu masih relatif bisa stabil, ya. Supaya kita nggak akan terlalu sampai membuat orang tuh ketakutan untuk membeli barang karena harga turun, ya. Kita sih turunkan tahap secara tapi tidak langsung tiba-tiba turun sangat banyak, dan akhirnya orang tuh takut untuk membeli barang, gitu, Pak, ya. Oke, kalaupun ada fluktuasi kenaikan dan penurunan harga itu jumlahnya atau besarannya begitu tidak akan mengejutkan gitu, nggak akan turun jauh, nggak akan naik jauh gitu ya, Pak Teja. Nah tadi kita bicara soal ketersediaan bahan baku yang katanya, yang tadi Anda menyebutkan ini aman. Kemudian fluktuasi harga juga bisa dikendalikan begitu. Tetapi bagaimana Aspindo kemudian menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisiensi operasional? Ya, kita terus bisa memanfaatkan teknologi, ya. Jadi banyak hal-hal, mesin-mesin kita juga kita perbarui. Ya, terakhir kita investasi di unit 7 itu investasi cukup besar, ya. Investasi kita kurang lebih hampir 800 miliar, ya, di unit 7 itu kita akan lebih memperkuat untuk pipa-pipa terkait dengan pipa-pipa yang selama ini belum bisa kita produksi. Kita akan membuat pipa hampir 20 inci, dan pipanya juga pipa utamanya nanti fokusnya ke pipa oil and gas. Jadi intinya teknologi ini sangat membantu kita juga untuk membuat kualitas kita lebih baik, barang kita juga lebih efisien, ya, karena sehingga customer bisa menikmati, ya. Oke, tadi bicara tantangan ini yang dari global, Pak Teja juga sempat menyebutkan soal tarif impor. Nah ini ada peningkatan tampaknya tarif impor baja menjadi 50% dari 25% yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah ini juga mempengaruhi terhadap nilai ekspor Aspindo? Sesaat mungkin ada pengaruh, Pak. Tapi kita kalau melihat secara lebih dalam lagi, Pak, ya, sebenarnya Amerika ini kan antara supply dan demand. Supply di dalam negerinya Amerika, ya, dan demandnya masih jauh lebih besar. Oleh karena itu sebenarnya meskipun tarif dinaikkan sebagainya, itu Amerika pasti tetap akan perlu impor. Ya, karena pasar produsen di dalam negerinya tidak bisa memenuhi daripada Amerika. Cuma masalahnya memang ini akan membuat harga itu akan semakin mahal aja di Amerika. Dan akan mengurangi
konsumsi di Amerika sendiri. Ya. Oke, dengan demikian ada demand keluar Amerika begitu, termasuk ke Indonesia, ke Speedo juga gitu. Kita tahu saat ini juga tensi perang dagang juga antara Amerika, Cina dan lainnya juga ini masih terus berfluktuasi walaupun tampaknya sekarang sedang mereda, tapi bisa saja kan ini kemudian tergoncang lagi. Bagaimana Speedo menghadapi perang dagang antar negara? Kalau secara keseluruhan sih dampaknya tidak terlalu signifikan Pak ya untuk Indonesia khususnya Pak ya. Maka kita lebih banyak fokus ke dalam negeri karena kita bukan ekspor ya. Ya. Jadi, dampak dari perang dagang itu sebenarnya tidak terlalu signifikan berdampak untuk Indonesia. Oke, tantangan lainnya yang tidak kalah juga menjadi perbincangan ini adalah soal isu kelestarian lingkungan berkelanjutan. Di awal segmen tadi Anda sudah menyebutkan ada plan, ada pembangunan juga yang ramah lingkungan, industri hijau begitu. Tetapi seperti apa sih upaya-upaya yang dilakukan Speendo untuk menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan, Pak Teja? Iya, jadi kita akan terus mengembangkan itu Pak ya, termasuk nanti di RIT 7, jadi termasuk kita juga banyak mulai menanamin banyak pohon-pohon Pak di pabrik-pabrik kami, juga ya yaitu seperti tadi Pak ya, kembali lagi ke teknologi. Ya, kita akan menggunakan teknologi sehingga produk-produk yang kita hasilkan itu akan menghasilkan limbah yang bisa nantinya dikelola kembali nih, ya. Jadi benar-benar nanti tidak ada lagi limbah yang akan dihasilkan ya, dikeluarkan. Terutama juga limbah secara liquid maupun limbah untuk udara maupun limbah secara yang solid Pak. Sudah berapa banyak sekarang tempat-tempat yang mengadopsi skema industri hijau? Hampir semua pabrik kita sudah mulai Pak ya. Kita sudah mendapatkan sertifikat industri hijau untuk yang di unit 3. Jadi nanti berikutnya kita sudah menerapkan ISO 14000 terkait sama lingkungan juga Pak, itu semua unit. Oke, dengan demikian ada jaminan begitu ya kalau Speendo juga turut berkontribusi terhadap lingkungan sekitar untuk menjaga kelestarian lingkungan begitu ya? Betul. Nilai-nilainya sudah sangat masuk ke industri hijau. Seiring dengan pelestarian teknologi yang juga tidak bisa kita bendung ialah arus kemajuan teknologi. Nah, bagaimana Speendo menjawab tantangan-tantangan di lini teknologi ini? Ya, teknologi ini penting sekali Pak buat kami. Maka itu kita terus akan mengikuti teknologi baru termasuk industri 4.0 Pak, 4.0 itu juga akan kita terapkan. Jadi kita akan menggunakan juga artificial intelligence di dalam industri kami Pak ya. Jadi betul-betul karena teknologi ini salah satu juga membuat ya, secara produksi kita bisa jauh lebih efisien dan kualitas juga kita bisa lebih baik lagi. Oke, tapi kalau bicara teknologi terkini dalam industri pipa baja begitu, apa saja sih biasanya yang dilibatkan begitu dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing ini? Ya secara keseluruhan sih kalau industri baja memang dari kecepatan ya, kecepatan dalam proses produksinya, speednya lama-lama juga tambah naik. Kedua juga secara kualitas juga lebih baik, penggunaan listriknya juga lebih sedikit. Ketiga, keempat juga terkait sama teknologi potong ya, teknologi potongnya juga lebih cepat, lebih bersih ya. Jadi banyak hal-hal yang kita terapkan juga termasuk industri kita juga mulai menggunakan robot Pak dalam. Sekarang bahkan sudah menggunakan robot. Iya. Oke, seberapa besar dampaknya penggunaan teknologi ini, termasuk juga tadi robot, terhadap efisiensi di Speendo? Secara industri robotnya sih kita masih belum, Pak. Nanti akan ya. Sekarang masih belum. Tapi secara pasti akan berdampak. Ya. Jadi secara mungkin efisiensi bisa lebih efisien, kita sangat signifikan, bisa 10-30%. Oke. Tantangan lainnya yang juga tidak kalah penting adalah soal ketenaga kerjaan. Bagaimana Anda melihat ada potensi atau tantangan-tantangan di bidang ini? Memang ketenaga kerjaan ini juga salah satu yang tantangan buat kita ya Pak ya, karena kembali lagi
SDM itu adalah bagian yang paling penting ya dalam industri kita. Kita bagaimana terus bisa meningkatkan SDM kami untuk lebih tinggi lagi. Jadi intinya memang selama Spindo masih terus bisa berkembang, seharusnya yang tidak ada masalah. Mereka juga akan bisa menikmati lebih baik lagi, Pak. Tapi intinya ya kita harus semua bersama-sama lah untuk bisa meningkatkan diri sendiri masing-masing. Ya. Oke. Tantangan-tantangan tampaknya ini sudah dijawab. Kalau begitu berikutnya Pak Teja, ini soal rencana ekspansi dan strategi ke depannya seperti apa. Spindo kami dengar mengejar target kenaikan laba sekitar 10% begitu ya di 2025. Benar demikian? Mungkin nanti kita konfirmasi usai jeda. Pak Teja, kita akan lanjutkan diskusi pada pagi hari ini usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami kembali